Flavio Silva dikoret, rumor panas. Komposisi 8 skuad asing masih belum final. Kabar mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya jelang persiapan Liga 1 Indonesia 2025-2026. Striker asing andalan musim lalu, Flavio Silva, dirumorkan tidak lagi menjadi bagian dari skuad racikan pelatih Eduardo Perez. Rumor ini mencuat usai absennya Flavio Silva dalam sesi latihan perdana Persebaya Surabaya yang digelar di lapangan ABC, Komplek Gelora Bung Tomo. Ketidakhadirannya langsung memicu spekulasi di kalangan bonek, yang selama ini mengikuti perkembangan tim dengan antusias. Informasi ini pertama kali mencuat dari akun Instagram fanbase Persebaya Fans 2027. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut Flavio tengah disiapkan untuk dilepas dan posisinya bakal digantikan oleh pemain asing baru. Sontak kabar tersebut membuat jagat media sosial, terutama komunitas bonek, menjadi ramai membicarakan masa depan striker asal Portugal tersebut. Pasalnya, Flavio sempat menunjukkan grafik permainan yang menjanjikan musim lalu meski belum konsisten. Meski belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persebaya Surabaya, rumor ini berkembang cepat dan menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Nama Flavio Silva pun masuk dalam jajaran pemain asing yang kemungkinan dilepas musim ini. Jika benar Flavio dicoret, maka Persebaya Surabaya dipastikan masih memiliki slot kosong dalam kuota pemain asingnya. Nama Flavio Silva pun masuk dalam jajaran pemain asing yang kemungkinan dilepas musim ini. Jika benar Flavio dicoret, maka Persebaya Surabaya dipastikan masih memiliki slot kosong dalam kuota pemain asingnya. Hal ini bisa menjadi celah bagi manajemen untuk merekrut striker asing baru yang lebih sesuai dengan strategi Eduardo Perez. Sejak awal kedatangan Eduardo Perez, Persebaya Surabaya memang dirumorkan akan melakukan perombakan besar-besaran, termasuk dalam hal komposisi pemain asing yang diprioritaskan untuk mengangkat performa tim musim depan. Musim lalu, Flavio Silva sempat mencetak beberapa gol penting, namun performanya dinilai masih naik turun. Hal ini membuat posisinya tidak sepenuhnya aman di tengah tuntutan konsistensi dalam kompetisi seketat Liga 1. Masuknya pelatih baru tentu membawa ekspektasi baru, termasuk dalam menata ulang formasi dan menentukan pemain-pemain inti. Jika Flavio tidak masuk dalam rencana utama, keputusan melepasnya bisa jadi langkah realistis. Bukan tidak mungkin mereka akan mendatangkan striker dengan profil lebih tinggi atau gaya bermain yang sesuai filosofi pelatih. Bonek sendiri dikenal kritis namun tetap mendukung keputusan tim, asalkan dibarengi dengan performa yang meyakinkan. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak manajemen terkait masa depan Flavio Silva. Namun absennya dalam latihan perdana menjadi sinyal kuat perubahan besar sedang terjadi di tubuh Persebaya Surabaya. Kini, sorotan tertuju pada siapa yang akan menggantikan Flavio di lini depan. Nama-nama baru diprediksi akan segera muncul, terutama dengan waktu persiapan yang makin mepet menjelang kick-off Liga 1. Jika kabar ini benar, maka Flavio menjadi salah satu nama besar yang terdepak dari skuad Persebaya Surabaya musim ini. Perubahan komposisi pemain asing pun masih akan menjadi isu penting dalam beberapa minggu ke depan. Milos Rajkovic is green. Persebaya Surabaya akhirnya meresmikan rekrutan kelimanya untuk musim depan. Milos Rajkovic diumumkan sebagai bagian dari skuad Bajul Ijo. Milos Rajkovic memang santer diberitakan akan merapat ke Persebaya. Setelah simpang siur, pihak klub akhirnya secara resmi mengumumkan kedatangan sang pemain di akun Instagram resmi klub. Dalam video unggahan tersebut, Milos juga menyampaikan pesan bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari skuad Persebaya. Milos is green. Salam satu nyali. Wani, ujar Milos dalam unggahan Reels tersebut.
Sebagai informasi, mengutip dari Transfermarkt, Milos Rajkovic sebelumnya tercatat sebagai pemain FK Otrant Olimpik Ulcinj dan kontraknya habis pada 15 Juni 2025. Pria kelahiran 2 Desember 1993 ini merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah, namun ia juga mumpuni untuk bermain sebagai gelandang bertahan. Sepanjang karir profesionalnya, Rajkovic telah mencatatkan 298 penampilan dengan 36 gol dan 13 assist. Total menit bermainnya mencapai angka 21.118 menit dengan 48 kartu kuning di 5 klub berbeda. Sebelum Milos, Persebaya telah meresmikan sejumlah pemain lainnya, antara lain penyerang Gali Freitas dari PSIS, bek tengah Risto Mitrevski dari Dewa United, dan memulangkan 2 mantan pemain mereka, yaitu Koko Ari dan Rahmat Irianto. Dengan masuknya pemain Montenegro tersebut, maka stok gelandang Green Force semakin bertambah. Ia akan bersaing dengan Rahmat Irianto, Tony Firmansyah, hingga Francisco Rivera. Selain meningkatkan persaingan, kehadiran Milos juga diharapkan akan membuat Persebaya memiliki kedalaman skuad. Ini bakal jadi modal penting untuk menjalani 2 turnamen krusial, yaitu Liga 1 dan ASEAN Club Championship. Resmi tangani Bhayangkara FC, Paul Munster, punya rekor mentereng, bekuk Persebaya. Paul Munster resmi menyeberang ke Bhayangkara FC setelah musim lalu sukses membawa Persebaya Surabaya finish di posisi 4 klasemen akhir Liga 1 dan berkompetisi di ASEAN Club Championship. Namun, pihak manajemen memutuskan untuk melepas Munster musim depan dan Persebaya akan ditangani oleh pelatih asal Spanyol, Eduardo Perez. "Welcome back coach," tulis Bhayangkara FC dalam akun Instagramnya seperti dikutip dari Antara. Paul Munster sejatinya pernah menangani Bhayangkara FC beberapa musim, tepatnya pada periode 2019-2022, namun ia belum pernah membawa juara. Ia mengantarkan Bhayangkara finish posisi keempat pada musim 2019, merosot ke posisi ke-11 pada musim 2020-2021, dan finish posisi ketiga pada musim terakhirnya 2021-2022. Dengan demikian, Paul Munster dipastikan akan menghadapi bekas timnya, Persebaya Surabaya musim depan. Dan ini juga bukan kali pertama pelatih asal Irlandia Utara itu bentrok dengan Green Force. Mengutip dari SofaScore, Munster sudah 3 kali bersua Persebaya saat menangani Bhayangkara FC. Pada 8 Desember 2019, Munster harus mengakui keunggulan tuan rumah Persebaya 4-0 yang saat itu ditangani Aji Santoso.